Salam saudara saudara yang dikasih Tuhan. Dijumpa lagi dalam program menyebarluaskan kasih karunia dan film makmur ministry. Selamat Natal untuk kita semua. Pada hari ini saya mengambil tema Yesus datang sebagai pemberian terakhir dari surga untukmu. Yesus datang sebagai pemberian terakhir dari surga untukmu. Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ke 10 firman yang di dalamnya merupakan isi dari perintah atau hukum Taurat Tuhan. Dalam pasal ini menuliskan bagaimana Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa, dan Musa disuruh oleh Allah atau Allah menyuruh Musa untuk mengukir, menulis hukum itu pada 2 log batu. Hukum itu diberikan oleh Allah untuk menyatakan kesalahan mereka dan untuk supaya bagaimana mereka memperoleh keselamatan. Allah memerintahkan untuk melakukan hukum Tauratnya supaya dilaksanakan oleh bangsa Israel. Kalau mereka berhasil melakukannya, mereka hidup di bawah berkat. Tetapi kalau tidak berhasil, maka mereka hidup di bawah kutuk dan kematian. Faktanya, mereka tidak mampu melakukannya, mengerjakannya, memenuhi persyaratan hukum itu, sehingga mereka hidup di bawah hukuman, kutukan, dan murka Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jadi manusia membutuhkan keselamatan karena dosa. Orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa membutuhkan keselamatan, namun tidak mampu dalam hukum Taurat menyelamatkan diri sendiri, karena tidak ada yang mampu memenuhi persyaratan hukum Taurat. Pemberian pertama, memandang ular tembaga. Ulangan 21 ayat 8 dan 9. Ulangan 21 ayat 8 dan 9.
Ulangan 21 ayat 8 dan 9. Ya. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Ya, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tadung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular itu, tetaplah ia hidup. Dalam pasal ini peristiwa bagaimana bangsa Israel sedang saat itu dituntun oleh Musa keluar dari Mesir, keluar dari tanah Mesir ke dalam tanah perjanjian. Tetapi mereka bersungut-sungut karena saat itu mereka mengalami perjalanan yang cukup panjang, membuat mereka lelah, membuat mereka gelisah saat menyeberangi laut Tebra, sehingga akibatnya Allah murka, Allah marah kepada mereka karena sungut-sungutnya, sehingga mereka kena tubuh mereka gatal-gatal, bintik-bintik, sebagai hukuman atas keluh kesah mereka kepada Allah karena begitu panjangnya perjalanan mereka. Tetapi mereka merindukan kesembuhan, sehingga Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga, dan ditaruh atau diikatkan pada sebuah tiang. Dan ketika mereka memandang ular tembaga itu dan terpagut oleh ular itu, mereka akan tetap hidup dan mereka sembuh. Ini adalah tipologi atau gambaran tentang kedatangan dan kelahiran Mesias Yesus Kristus di era perjanjian baru, dalam perjanjian baru. Karena Yesus pun mengatakan, sama seperti Musa meninggalkan ular. Coba kita baca Yohanes 3. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia
akan ditinggikan. Perkataan ini adalah perkataan Yesus, yaitu yang mengumpamakan Musa saat itu meninggikan ular di sebuah tiang. Artinya ketika mereka orang-orang percaya memandang Yesus yang telah ditinggikan di atas kayu salib, karena Kristus telah ditinggikan di kayu salib. Yesus telah disalibkan, maka tidak ada lagi kutuk bagi orang percaya, melainkan hidup di bawah berkat Allah. Ketika saudara dan saya memandang Yesus yang tersalib di Golgota, yang telah membayar untuk dosa hukuman kematian kekal kita akan beroleh hidup selama-lamanya. Allah memberikan kutuk untuk dunia dan kepada manusia. Masih dalam pemberian pertama, Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengar perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan buahnya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini perkataan Allah kepada Adam dan Hawa. Ketika Adam melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah terlarang, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mereka terpisah dari Allah, ya, dan hidup di bawah kutukan, termasuk bumi, tanah yang mereka injak dan kita injak sekarang ini. Bumi yang kita injak, kita pijak saat ini. Itu makanya tidak heran mengapa bertambah-tambah kemiskinan, bertambah-tambah susah payah kita dalam mencari berkat Tuhan, susah payah dalam mencari rezeki. Tapi ada kabar baik, Yesus telah hapus kutuk itu di masa yang akan datang, ketika Dia menjadi manusia mati di kayu salib di era perjanjian baru, dan itu telah digenapi di 2000 tahun yang lalu. Allah meninggalkan manusia akibat dosa. Mazmur 22 ayat 1 sampai 12. Mazmur 22
ayat 1 sampai 12. Dengan judul perikop Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan ini adalah perkataan Daud kepada pemimpin biduan dosa di kala fajar. Perkataan ini adalah perkataan Daud setelah dia menjadi raja. Dia adalah seorang yang sombong, yang angkuh, dan melakukan dosa perzinahan kepada Batseba dengan Batseba, sehingga akibat dosanya Daud mengalami hubungan yang terputus dari Allah, oleh Allah, dengan Allah. Karena dosanya Daud, Daud merasa Allah meninggalkan dia, mengalami gap atau kesenjangan, putus hubungan dengan Allah. Padahal kita tahu Daud ini adalah orang yang sangat taat, murni hatinya, saleh. Tapi karena digoda si jahat, berzina dengan Batseba dan menjual anaknya, dia dipisahkan dari hadirat Allah, sehingga ia merasa jauh dari hadirat Allah. Demikian kita, saudara dan saya, orang berdosa yang telah terpisah dari Allah. Karena Alkitab berkata bahwa ketika manusia berdosa, Allah akan membuat permusuhan antara engkau dan manusia ini. Tapi bagaimana kita supaya kita dapat menemukan Allah dan kembali kepada jalannya? Bagaimana cara kita kembali bersekutu dengan Allah, bergaul kembali kepada Tuhan, dengan Tuhan, bersama Tuhan, sama seperti waktu di Taman Eden pertama, pemberian terakhir. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Hukum Taurat adalah perintah Allah yang diberikan Allah kepada manusia untuk dapat dilakukan dan ditaati, dilaksanakan oleh manusia di dunia. Kalau manusia berhasil memenuhi persyaratan hukum Taurat, mereka hidup di bawah berkat. Tetapi sebaliknya, kalau jika manusia gagal, manusia di bawah hukum dan kutuk atau murka Allah. Faktanya tidak ada yang mampu melakukannya. Manusia gagal melakukannya. Adam dan Hawa gagal melakukannya. Tapi ada kabar baik. Allah pencipta langit dan bumi turun menjadi manusia, berinkarnasi, mengambil rupa menjadi manusia, yaitu Yesus yang telah lahir datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat di atas kayu salib, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Kedua, pemberian terakhir memandang kepada Yesus yang akan ditinggikan dan disalibkan. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sama halnya seperti Allah tadi memerintahkan Musa untuk membuat ulat tedung dan ulat tembaga dan menaruhnya, menempatkannya kepada sebuah tiang, dan barang siapa dari mereka memandang ulat itu, mereka hidup. Tetapi ini adalah nubuatan yang telah digenapi, penggenapan dari perkataan Musa tadi, yaitu anak manusia, Yesus Kristus sendiri. Anak manusia itu yang akan ditinggikan di atas kayu salib, ditinggikan di kayu salib oleh manusia. Ya, ketika kita memandang kepada Kristus yang disalib, melihat kepada Kristus yang tersalib, kita yang seharusnya mati karena dosa, yang seharusnya kita binasa karena dosa, Yesus lahir, Yesus hidup di dunia, mati, ditinggikan di kayu salib karena dosa, supaya kita beroleh hidup kekal dan diselamatkan serta hidup selama-lamanya. Pemberian terakhir, kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus ke dunia untuk menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Galatia 3 ayat 10 sampai 14.
karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas orang benar hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang dijanjikan itu. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat, karena dengan imanlah, hanya dengan imanlah di dalam Kristus, iman di dalam Kristus, iman di dalam Kristus, manusia dibenarkan oleh Allah. Yesus Kristus datang ke dunia menjadi kutuk karena dosa melalui kematian Kristus di kayu salib. Yesus Kristus mengambil kutuk untuk saya dan saudara, mengambil kutuk saya dan saudara, supaya kita hidup sebagai orang-orang yang hidup di bawah berkat, hidup diberkati, hidup dalam berkat-berkat Allah dan berkat-berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Oleh karena anugerah Allah, oleh karena anugerah Allah yang besar lewat Yesus Kristus telah lahir dan mati dan hidup selamanya. Pemberian terakhir Yesus ditinggalkan oleh Bapa karena dosa manusia, supaya kita orang berdosa yang percaya kepadanya tidak lagi ditinggalkan oleh Bapa dan dibiarkan oleh Bapa. Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan ini adalah perkataan Yesus pada saat dia di kayu salib. Yesus Kristus yang adalah bayi Natal itu, yang telah datang, lahir, harus menderita, sengsara, ditinggalkan oleh Allah Bapa karena dosa manusia. Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal, yang tidak berdosa, harus menderita dan karena dosa manusia. Dalam perjanjian lama, ketika Adam dan
Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah mengusir mereka dari taman itu. Dan Allah membuat batasan yang menghalau perjumpaan mereka dengan Allah. Adam dan Hawa dihalau oleh kedua supaya tidak bisa berkomunikasi dengan Allah karena dosanya. Kejadian 1 ayat 24. Itu berarti ada pembatas untuk Adam dan Hawa bertemu dengan Allah Bapa yang seharusnya tadinya di Taman Eden. Allah Bapa sangat mengalami hubungan erat, intim, mengalami persekutuan yang erat di Taman Eden dengan Adam. Tapi dosa hadir sehingga Allah menghalau dengan kedua di taman itu. Inilah kita, orang-orang yang berdosa, yang seharusnya terpisah dari Allah, terpisah dari hadirat Allah, terpisah dari berkat-berkat Allah, ya. Tapi Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa supaya saudara dan saya yang percaya tidak ditinggalkan dan dibiarkan oleh Bapa. Yesus Kristus telah menanggung kutuk hukuman murka Allah yang seharusnya kita timpa di kayu salib, kita terima di kayu salib, sehingga karena Yesus telah lahir, datang ke dunia, mati di kayu salib, terpisah oleh Allah dan bangkit kembali. Kita orang-orang yang percaya tidak lagi ditinggalkan, tidak lagi dibiarkan oleh Allah. Sebab Ibrani 13 ayat 25 mengatakan, Ibrani 13 ayat 25, ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bagaimanakah untuk mengambil dan menerima pemberian terakhir dari surga untuk kita? Bagaimanakah kita mengambil pemberian Allah yang telah Allah berikan dari surga untuk kita di hari ini? Pertama, percaya kepada Yesus Kristus yang telah menggenapi hukum Taurat dan memberikan kebenaran Allah. Matius 5 ayat 17 dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, sehingga kita yang tidak mungkin bisa melakukannya, Yesus telah melakukannya, dan kita beroleh kebenaran Allah. Dua, memandang kepada Yesus Kristus, Putra Natal yang telah ditinggikan dan disalibkan di kayu salib
2000 tahun yang lalu. Yohanes 3 ayat 14 tadi. Ya, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Jadi Yesus Kristus ditinggikan di atas kayu salib supaya kita dapat memandang Dia yang telah mati untuk kita, menyelamatkan hidup kita, mengampuni dosa kita, memulihkan, menyembuhkan kita. Gak percaya kepada Yesus yang telah lahir untuk menjadi kutuk anak kita. Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Seharusnya saya dan saudara yang dikutuk, tapi Yesus dikutuk oleh Bapa di kayu salib supaya kita hidup di bawah berkat. Ketahuilah bahwa Bapa Surgawi tidak akan lagi meninggalkan kita dan tidak akan lagi membiarkan kita orang percaya, karena Yesus telah dibiarkan oleh Bapa di kayu salib karena telah menanggung beban dosa kita manusia. Markus 15 ayat 34. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, tapi dosa hadir di Taman Eden. Karena sebelumnya kita telah diciptakan Allah terlebih dahulu dengan perbuatan tangannya sendiri. Allah lebih dahulu menciptakan semua yang ada di dunia ini. Sebelum manusia diciptakan, Allah telah lebih dulu menyediakan segala apa yang kita butuhkan di Taman Eden. Sebelum kita diciptakan, Allah lebih dahulu memberikan yang terbaik untuk manusia. Tapi karena akibat dosa, hubungan antara Allah dan manusia terpisah dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah yang disediakan Allah sebelumnya hilang, dan kita menjadi musuh Allah dan seteru Allah. Tetapi ada kabar baik untuk saya dan saudara. Allah yang kudus, yang maha mulia datang ke dunia menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dia datang mati di kayu salib supaya kita orang berdosa yang percaya kepadanya menerima pemberian Allah dan penyediaannya yang tadinya telah hilang di Taman Eden, supaya orang percaya tidak lagi hidup di bawah maut dan kutuk, karena Kristus telah menjadi kutuk supaya kita diberkati.